Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nugraha dari kelas 2A, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya membuat video untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah Pemerintahan Nasional, dan tugasnya itu terkait kondisi nyata kualitas pelayanan publik pada salah satu sektor atau bidang di masing-masing daerah tempat domisili mahasiswa berasal. Dan saya di sini akan menjelaskan terkait di sektor lapangan pekerjaan yang berada di Kota Serang, yaitu tempat domisili saya berada sekarang. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu tentang lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan sendiri bisa dimaknai sebagai bidang kegiatan yang berasal dari usaha, perusahaan, instansi, maupun lembaga yang dimana seseorang itu bekerja atau setidaknya seseorang itu pernah bekerja di salah satu usaha, perusahaan, instansi ataupun lembaga tersebut. Jadi kita langsung cus aja ke bagaimana kondisi lapangan pekerjaan di Kota Serang sendiri. Oke, jadi bagaimana sih kondisi lapangan pekerjaan di Kota Serang itu? Jadi ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Serang sendiri itu minim, sangat sedikit. Nggak sangat sedikit sih, jadi tidak banyak, tidak beragam bisa profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan di Kota Serang gitu ya, yang dikarenakan tidak adanya industri dengan skala yang besar yang bisa menampung pekerja lebih banyak. Jadi kan biasanya kalau industri-industri yang besar gitu kan butuh yang namanya pegawai yang banyak gitu untuk jalannya industri tersebut. Jadi di Kota Serang ini hanya ada industri-industri yang kecil ataupun yang menengah, seperti contohnya itu hypermart, terus perbankan, retail, dan sisanya itu industri menengah, yang dimana industri-industri kecil atau menengah ini tidak membutuhkan karyawan atau pekerja yang banyak gitu. Jadi hanya semisal 10 orang untuk diperbankan gitu, hanya 20 orang atau 30 orang untuk di hypermart gitu kan. Jadi itu hanya sedikit ya. Dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan yang dimana para pencari kerja ini itu berasal dari lulusan SMK maupun perguruan tinggi yang ada di Kota Serang maupun dari luar Kota Serang yang masuk ke Kota Serang. Oke, yang dari tidak banyaknya lapangan pekerjaan di Kota Serang untuk masyarakat-masyarakatnya tersebut, dari hal ini mulai timbullah masalah-masalah daerah atau masalah-masalah daerah yang nantinya bisa menjadi masalah negara. Salah satunya adalah pengangguran. Karena pengangguran itu salah satunya disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan di suatu wilayah atau di negara tersebut gitu kan. Dan bila diketahui pengangguran di Kota Serang tiap tahunnya itu semakin bertambah, semakin menambah, semakin adanya kenaikan yang tidak signifikan namun bikin meresahkan gitu. Dan hingga pada tahun 2020 pengangguran di Kota Serang itu mencapai setidaknya 10.000, dan rata-rata usia itu didominasi oleh umur usia 18 hingga 25 tahun gitu. Dan saya akan memberikan informasi terkait persentase penduduk di Kota Serang yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan dan jenis kelamin per 2013. Nanti saya akan beritahu ya. Dan saya juga akan memberitahu informasi terkait tingkat pengangguran terbuka atau TPT ya, menurut kabupaten atau kota di Banten setelah ini.
per Agustus 2022. Oke, pasti pada penasaran kan apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kurangnya lapangan pekerjaan di Kota Serang ini gitu ya. Jadi yang pertama itu ada rendahnya tingkat pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan rendahnya tingkat pendidikan ini ya sudah bisa diketahui bahwasannya di Kota Serang sendiri tingkat pendidikannya itu masih bisa dikatakan tidak rendah, namun masih banyak anak-anak yang dimana tidak mencicipi bangku sekolah gitu, mulai dari SD hingga akhirnya ke perguruan tinggi mereka tidak merasakan gitu. Jadi itu kan menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakatnya gitu. Jadi mereka tuh tidak ada pengalaman dalam akademik gitu. Oke, yang kedua itu adanya kemajuan teknologi. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin bertambahnya tahun, pasti kemajuan teknologi itu semakin berkembang ya kan. Dan sudah diketahui bahwasannya seperti pabrik gitu sudah ada bagian-bagian di pabrik itu seperti menjahit gitu yang dulunya dikerjakan oleh manusia ya kan, dan sekarang sudah digantikan oleh robot, oleh mesin, oleh alat gitu, agar yang punya pabrik juga bisa bisa memotong gaji kan. Kalau si memotong gaji atau minim pengeluaran gitu. Jadi kan kalau si robot ini kan tidak digaji kan, jadi mereka hanya mempekerjakan sedikit karyawan atau pekerja gitu kan. Dari hal ini yang tadinya orang-orang berbondong-bondong untuk melamar ke pabrik, akhirnya pabrik itu hanya mempekerjakan robot dan hanya sedikit mempekerjakan manusia gitu. Oke, yang ketiga itu adanya upah yang ditawarkan dari perusahaan atau instansi atau lembaga atau apapun itu atau usaha gitu, yang dimana orang-orang enggan untuk bekerja, enggan untuk menghabiskan waktunya untuk mencari uang karena mereka diiming-imingi dengan upah yang sedikit, yang di bawah UMKM gitu, yang dimana orang-orang ini ada aja kan yang gue nggak mau nih kerja, gue capek kerja dari pagi sampai sore, masa gaji gue segini. Mereka malas gitu, jadinya ya kurangnya lapangan pekerjaan bagi yang malas gitu. Dan juga dari orang yang malas itu kan mereka jadi pengangguran akhirnya kan. Oke, peran pemerintah daerah selama ini ya, peran pemerintah di Kota Serang ini, di Kota Serang ini, pemerintah daerah ini mengaku kesulitan untuk mengurangi pengangguran yang dikarenakan dari minimnya lapangan pekerjaan itu sendiri yang berada di Kota Serang. Dengan anggaran yang terbatas pula, Disner Trans Kota Serang akan mengupayakan untuk mencari kerja agar bisa dilatih secara keterampilannya. Selain itu pula, pihaknya juga berusaha mengirimkan ke setiap daerah untuk setidaknya menampung para pekerja dari Kota Serang maupun dari luar Kota Serang itu sendiri. Oke, dan solusi yang bisa ditawarkan untuk mengurangi minimnya lapangan pekerjaan di Kota Serang yaitu yang pertama menambah lowongan pekerjaan, yang kedua meningkatkan kualitas dalam sektor pendidikan, dan ketiga adanya pelatihan prakerja. Terima kasih. Dan terima kasih sudah menonton video saya, video tugas dari mata kuliah pemerintahan nasional. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan ya. Dan selebihnya bagus kalau ada lebihnya. Terima kasih. Saya Muhammad Agung Nugraha, kelas 2A, pamit undur diri.